Kembali lagi bersama saya. Saat ini saya akan berbagi bersama teman-teman bagaimana cara menyelesaikan soal ujian nasional materi suhu dan kalor. Ini adalah salah satu konversi, ini adalah bentuk soal ujian nasional. Jadi untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Soalnya begini. Seorang peserta didik mengukur suhu air dengan menggunakan dua buah termometer. Seperti pada gambar. Jika suhu air hasil pengukuran pada termometer Celcius diketahui seperti pada gambar, suhu termometer Fahrenheit adalah, jadi dalam gambar ini ditunjukkan adalah 60 derajat Celcius. Kira-kira berapa Fahrenheit? Persamaan yang kita akan gunakan biasanya para teman-teman bingung mau menggunakan persamaan yang bagaimana. Ada dua persamaan. Contohnya adalah dari Celcius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celcius. Ada dua persamaan itu yang sedikit mirip tetapi berbeda. Contohnya seperti ini. Ini adalah kalau misalnya kita mau mencari dari Fahrenheit. Dari Fahrenheit ke Celcius. Dari Fahrenheit ke Celcius berarti sama dengan seperti ini. 5/9 kemudian ini suhu pada Fahrenheit dikurang dengan 32. Ini persamaan yang satu, teman-teman. Kalau persamaan yang kedua adalah misalnya ini derajat Fahrenheit. Derajat Fahrenheit yang dicari itu caranya 9/5 dikali dengan suhu derajat Celcius ditambah dengan 32 ya. Ini perbedaannya. Jadi ada yang persamaan 1 5/9 dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32. Persamaan yang kedua adalah untuk mencari derajat Fahrenheit itu adalah 9/5 dikali suhu pada derajat Celcius, hasilnya ditambah dengan 32. Jadi saat ini soalnya adalah dari Celcius menjadi Fahrenheit. Jadi kita menggunakan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini oleh karena itu derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali derajat Celciusnya adalah 60 ditambah 32. Nah, 60 dibagi 5 itu adalah 12. Jadi 9 dikali 12 ditambah 32. 9 dikali 12 adalah 108 ya. Ditambah 32. Hasilnya adalah 140 derajat Fahrenheit. Inilah suhunya. Jadi teman-teman bisa memilih adalah C. Jawabannya adalah yang paling tepat adalah C. Jadi seperti ini. Menggunakan persamaan yang kedua 9/5, 60 dibagi 5 adalah dapat 12. Jadi 9 dikali 12 hasilnya adalah 108 ditambah 32. Ya teman-teman harus tahu konsep matematika. Konsep matematikanya adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu diselesaikan, baru kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Ini adalah bentuk soal yang pertama. Soal yang kedua adalah ini ilustrasi alat ukur yang digunakan untuk melihat pemuaian panjang. Jadi teman-teman melihatnya begini. Ini ada PQR. PQR ini adalah ilustrasinya. Jadi yang pertama adalah misalnya seandainya P ini berada pada skala berapa, Q ada skala berapa, dan R ada di skala berapa. Dan masing-masing memiliki koefisien muai panjang. Untuk baja adalah 11 kali 10 pangkat min 6, tembaga adalah 17 kali 10 pangkat negatif 6, aluminium adalah 24 kali 10 pangkat negatif 6. Satuannya adalah per derajat Celcius, ini adalah satuan dari koefisien muai panjang. Jadi teman-teman cara melihatnya begini. Konsepnya adalah semakin besar koefisien muai panjangnya berarti pertambahan panjangnya itu semakin besar. Pemuaian itu adalah pertambahan ukuran. Jadi kalau pemuaian panjang berarti pertambahan ukuran panjang. Jadi kalau misalnya ini 11 dengan 17 dengan 24 berarti koefisien muai panjangnya yang lebih besar adalah 24 yaitu atau aluminium.
konsepnya itu yang pertama Anda harus tahu adalah semakin besar koefisien muai panjangnya berarti dia kalau misalnya memuai dia itu yang paling besar. Jadi bisa dilihat dari grafik atau dari alat ukur ini dia tunjukkan paling besar. Jadi pergeserannya paling besar. Kalau di sini ini berarti kalau kondisi normal ini di sini. Semakin besar dia akan naik. Semakin besar koefisien muai panjangnya akan lebih mudah dengan suhu yang sama. Dan lebih mudah naik daripada suhu dengan suhu yang sama. Jadi begini. Ini skalanya meningkat. Ini yang paling besar. Jadi paling besar ini, kedua dan ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat berdasarkan persamaannya soalnya begini. Berdasarkan ilustrasi percobaan dan data koefisien muai panjang logam yang menunjukkan batang baja, tembaga, aluminium yang benar adalah teman-teman bisa lihat. Kira-kira yang paling besar ini adalah aluminium. Aluminium yang mana? Teman-teman bisa lihat aluminium yang mana? P, Q, atau R? Cara lihat skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 6, ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 ini adalah aluminium. Jadi teman-teman bisa tulis ini aluminium. Nah, aluminium berarti ini adalah tembaga. Berarti ini adalah baja. Nah, seperti itu. Jadi ini aluminium, baja, dan tembaga. Ini bisa dilihat berdasarkan koefisien muai panjangnya. Kalau misalnya koefisien muai panjangnya semakin besar, berarti pertambahan panjangnya semakin besar. Nah, jadi kita bisa lihat kalau soalnya disuruh merurutkan adalah yang mana itu batang tembaga dan aluminium, baja, tembaga, dan aluminium. Jadi kalau baja adalah Q, berarti yang awal mulanya adalah Q. Kita lihat awal mulanya adalah Q. Ini 1, 2. Tembaga adalah P, berarti yang ini. Nah, yang terakhir adalah aluminium, adalah R, berarti yang ini. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah QPR atau sama dengan jawabannya B. Itu untuk pengukuran yang menggunakan ilustrasi seperti ini. Pada tahun 2016 soalnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa memperhatikan konsep-konsepnya agar jika ini keluar di soal ujian nasional berikutnya, maka Anda sudah memiliki modal yang cukup. Ini adalah soal yang kedua. Seperti biasa, terima kasih.